Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, saya Frater Bastian mengucapkan salam jumpa dalam edisi renungan pada hari ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang boleh kami alami hingga saat ini. Kini kami akan merenungkan sabda-sabdamu. Kami mohon bimbingan dan terang Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, agar kami boleh merenungkan sabda-Mu ini dengan baik dan dapat menghayatinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami santukan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 26 sampai 30. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah sejak semula, mereka itu juga ditentukan sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom, damai Tuhan beserta kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua bacaan suci yang baru saja kita dengarkan
memperlihatkan bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Tentu kita bertanya, bagaimana kita tahu Allah bekerja di dalam kehidupan kita? Allah bekerja dengan memberikan kepada kita yaitu roh-Nya, seperti terungkap dalam Roma ayat 26. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita tahu cara berdoa karena Allah memberikan roh-Nya kepada kita, menginspirasi kita agar bisa meluapkan semua niat baik, keinginan, kerinduan, pergumulan kita sebagai manusia di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sangat menarik bagi kita di mana dalam bacaan Injil kita bercermin dalam sebuah pertanyaan orang kepada Tuhan, bahwa Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Makna keselamatan menghantar kita melihat lebih jauh tentang realitas kehidupan kita. Kenapa? Karena kehidupan kita adalah sebuah peziarahan dengan perjuangan yang dibuat oleh diri kita untuk kita, sesama, bahkan semua orang menuju keselamatan itu sendiri. Dan jawaban Yesus tentang keselamatan mengejutkan kita, yakni berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Apa maksud dari pintu yang sempit? Pintu yang sempit adalah pintu yang dilalui dengan perjuangan, penderitaan, untuk menemukan, mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari Allah. Dan tentu yang kita harapkan ialah keselamatan di dalam Allah. Keselamatan di dalam Allah dilalui dengan sebuah perjuangan, karena perjuangan tidak dilalui dengan kesenangan, tetapi diawali dengan penderitaan. Maka kita tahu apa itu kesenangan dan apa itu kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka marilah kita melihat kehidupan kita dengan bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah hidup saya, hidup kita sudah bermakna, sudah membawa keselamatan bagi sesama? Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.